Kenalkan, nama saya Putu Harya Kastadewa dengan NIM 221510133. Jadi di Wasister ini kami membuat sebuah web service yang kami beri nama Bemolen atau Bengkel Motor dan Mobil Online, yang dimana secara garis besar web service ini akan menyimpan data mengenai bengkel dan juga koordinatnya untuk ditampilkan di Maps nanti. Jadi dia seperti Google Maps. Nah, jika kita ke authentication-nya, di sini terdapat tiga controller. Yang pertama ada login, yang kedua ada register, yang ketiga ada reset password. Nah, untuk registernya sendiri, di sini kami hanya melakukan proses standar, yaitu meminta nama, email, dan password. Yang dimana emailnya itu dia punya rule unik yang tidak boleh. Jadi emailnya tidak boleh sama dengan yang ada di kelas ya kelas user gitu. Nah, lalu dia akan return sebuah token yang nantinya bisa kita gunakan untuk login juga. Jadi kita tes di sini di Postman, kita tes API-nya. Anggaplah di sini saya membuat nama tes, lalu emailnya tes13@gmail.com, lalu password 128 gitu. Jadi kita send. Oke, jadi di sini akun sudah terbuat ya, sesuai dengan yang tadi saya masukkan di sini. Dan jika kita mengaksesnya lagi, tentu saja nggak bisa karena dia ada ini, apa ada aturan role unik gitu. Jadi akan munculkan respon the email has already been taken. Itu untuk registernya. Lalu di bagian loginnya sendiri, login itu akan meminta email dan password yang nantinya akan dicek. Nah, jika dia sudah berhasil, maka akan mengeluarkan token juga. Jika kita lihat di sini, di login, sini saya akan mengtes eh, email yang tadi, yaitu tes123@gmail.com. Ini passwordnya kan 1 sampai 8. Kita coba. Nah, ini dia eh, kita sudah berhasil login. Ya, dia sama seperti ini, seperti yang tadi. Dan jika sudah sini, token ini kita bisa gunakan untuk login nanti, login di fitur-fitur nantinya. Nah, untuk fitur reset passwordnya sendiri, di sini ada controller dengan beberapa function. Yang pertama ada subject link email, yang dimana ini nantinya akan mengirim email yang berisikan token untuk melakukan sebuah reset password, gitu. Di sini saya menggunakan mail trap, yang dimana bisa kita lihat di env-nya. Nih, menggunakan mail trap di sini. Yang jika kita coba saja di Postman-nya, pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengirim emailnya. Anggaplah saya ingin menghapus, sorry, saya ingin mengubah password dari ini, dari email yang telah kita buat tadi. Di sini kita akan mengirim. Jadi telah muncul message password reset link sent, yang berarti link untuk mengubah passwordnya sudah terkirim. Lalu jika kita cek di ini, di mail trap ini, ya kita cek di sini, ya di sini sudah benar terkirim dan kita bisa menggunakan token ini, token ya ini token ini, kita klik. Nah ini tuh adalah tampilan web yang sudah saya buat, cuman nantinya baru akan saya bahas lagi. Kita hanya fokus ke tokennya, karena kita akan mengatas API-nya. Di sini karena tokennya sudah dikirim, kita bisa mengcopy tokennya saja. Kita copy tokennya, lalu ya kita eh, tes di sini. Nah, setelah itu kan fitur dari send reset emailnya sudah berhasil. Kita masuk ke resetnya. Di sini kita hanya perlu mengpaste tokennya di sini, paste tokennya, lalu kita ubah ke email yang ingin kita ganti. Lalu di sini kita juga ubah, kita ingin menggunakan password apa, untuk password yang terbarunya gitu. Anggaplah tadi di awal kan kita 1 sampai 8, sekarang 1 sampai 9 gitu. Jadi kita send. Oke, password has been reset, yang artinya passwordnya sudah berhasil kita reset.
Jadi kita login lagi, jadi kita gunakan angka 8 ini, kita coba. Nah, jadi tidak sandinya itu tidak benar atau salah gitu. Jadi kita coba ke 9 itu seperti yang sudah kita ubah tadi. Oke, maka dia berhasil login. Ini menandakan authentication-nya sudah berhasil, mulai dari register, login, dan sampai ke reset password. Setelah itu kita fokus ke operasi CRUD-nya, yang dimana di sini ada dua operasi CRUD seperti yang saya bilang tadi. Di sini ini berisikan operasi yang akan mengedit atau membuat eh, mengenai data bengkel, lalu ini tentang maps-nya. Kita fokus ke sini dulu. Seperti biasa di sini ada index, show, store, ada update, dan ada destroy itu hapus. Jadi di sini untuk bagian create-nya, di sini saya minta beberapa hal yang pertama ada nama bengkelnya, lalu ada foto yang dimana ini berbentuk file, lalu ada deskripsi, kategori, lokasi, jam buka dan jam tutup, begitu. Lalu juga kita tes di Postman-nya sendiri. Pertama kita coba dulu untuk mengecek eh, indeksnya gitu. Nah, karena saya menggunakan root-nya middleware atau harus melalui authentication dulu, ini. Jadi untuk bengkel sendiri ini saya menggunakan prefix bengkel dan saya mencantumkan middleware yang mengharuskan kita untuk authentication dulu. Maka di sini Maka di sini untuk authorization-nya saya menggunakan Biro Token. Tokennya ini token yang tadi saya dapatkan gitu. Atau bisa kita menggunakan token baru. Kita ingin menggunakan token baru, kita bisa saja ke bagian login. Nih, kita bisa menggunakan token ini sama saja. Dari Biro Token ini kita ubah, kita menggunakan token ini. Jika kita tidak menggunakan token, maka dia tidak akan berhasil. Eh, Jika kita tes tanpa token, tes tanpa token, ya, ini kan hanya untuk melihat datanya saja. Ya, maka dia muncul pesan seperti ini, yang dimana balik lagi seperti saya bilang di awal, kita diharuskan untuk menyertakan token di sini. Jika kita menyertakan token di sini, maka ya di sini terlihat data yang sudah saya masukkan pada bengkel ini gitu. Lalu jika kita membuatnya juga sama, kita harus menyertakan tokennya juga, tokennya. Lalu, nah, di parameter ini, kenapa saya menggunakan parameter dan bukannya body? Karena di body ini hanya bisa melakukan satu proses, dan untuk body sendiri saya memerlukan penginputan file di sini. Jadi makanya saya menggunakan parameter di sini. Di sini nama bengkel saya bernama Toyota, deskripsi tes saja, kategori mobil, lokasi, dan jam buka jam tutup. Nah, di sini seperti saya bilang tadi, di sini ada penginputan file. Jika kita coba, kita bengkel berserta makan. Jika kita cek di sini, nah ini adalah data yang telah berhasil kita tambahkan. Toyota, kategori mobil, deskripsi tes nih, dengan ID 4 gitu. Lalu untuk update-nya sendiri, update gitu misalkan sama lagi kita menggunakan bearer token juga. Jadi kita ingin mengupdate-nya. Misalkan kita ingin mengupdate eh, yang ID 4 tadi ya, misalkan ya. ID 4, tadi kan ini kan ID 4. Ini ID 4 kita lihat di sini nama bengkel Toyota kita ubah menjadi Yamaha. Ini kita 4 dengan update, kita ubah karena Yamaha mobil misalkan. Oke, jadi sudah keluar inputan data bengkel berdasarkan perbarui. Jika kita cek,
Ya, yang tadi awalnya Toyota menjadi Yamaha mobil sesuai dengan kita update. Itu berarti fitur editnya atau fitur edit update-nya itu sudah berhasil dilaksanakan. Lalu di sini ada fitur hapus atau delete berdasarkan ID gitu. Jadi di sini saya ingin menghapus eh, data yang sudah kita tambahkan tadi yaitu ID 4. Kita lihat di sini ini ID-nya 4. Kita hapus saja. Oke, data bengkel berhasil dihapus. Kita cek di sini. Oke, jadi datanya hanya satu saja, tidak ada data lain lagi. Itu berarti untuk bengkelnya sudah berhasil dilakukan. Nah, untuk maps ini, di sini maps itu hanya terdiri dari ID bengkel, koordinat, dan ini timestamp-nya. Untuk create-nya sendiri, nah untuk create sendiri kita diharuskan untuk membuat bengkel baru karena di dalam fitur ini tuh menggunakan foreign key. Jadi ID bengkelnya adalah foreign key dari ID pada ini. Jadi ada foreign key. Nah, karena di sini tidak ada ID lain, jika kita coba di sini, jika kita coba meng-create-nya, misalkan kita menggunakan, di sini kan diminta ID ya gitu. Misalkan kita menggunakan ID 2 gitu. Kita gunakan koordinat dan koordinatnya ngasal aja dulu, testing. Nah, dia tidak akan bisa tercreate karena itu bukan foreign key, yang artinya kita harus membuat bengkelnya dulu. Kita gunakan saja yang tadi, terus juga gunakan saja yang Toyota ini. Coba kita create dulu. Kita cek kita cek ID berapa dia. Di sini ternyata dia ID 5 dan kita coba di sini kita buat kita ganti menjadi ID 5 karena ini foreign key. Kita buat oke, data bengkel berhasil tambahkan. Jadi datanya sudah berhasil tambahkan sesuai dengan saya bilang tadi foreign key. Di sini juga ada update. Update sama saja update. Misalkan kita ingin mengubah angka ini menjadi seperti ini gitu. Nah, data sudah berhasil terupdate gitu. Kita cek di sini, next. Nah, datanya juga menjadi 8 saja sesuai dengan yang saya update tadi. Dan juga data 5 ini juga sudah berhasil tertambahkan ya. Kita kembalikan lagi. Kembalikan. Oke, sudah kembali lagi seperti semula. Begitu juga delete-nya. Delete-nya hanya perlu menyertakan ID. Kita hapus. Data bengkel berhasil dihapus. Kita lihat di indeksnya. Ya, sudah hilang. Itu berarti maps dan bengkel sudah berhasil terlaksanakan. Lalu kita akan loncat ke bagian tampilan. Ya, di tampilan webnya, saya membuatkan eh, controller yang berbeda lagi. Yang dimana pada awalnya ingin mencantumkan controller API, tapi ternyata banyak error di sana. Jadi saya memutuskan untuk membuat control barunya. Ini kurang lebih sama untuk sign in atau loginnya. Dia hanya menggunakan email dan password. Lalu juga untuk sign in-nya nama email dan password juga. Ini juga untuk reset controllernya. Resetnya juga hanya melakukan email dan akan terkirim ke sorry ini send reset link email itu menggunakan email dan akan terkirim ke mail trap-nya juga. Dan ini juga untuk fitur reset password yang dimana kita harus masukkan token email dan password sama seperti API-nya. Jika kita cek lagi di root-nya, ini root web controller-nya. Ini di mana di sini ada sign in, ada sign up, lalu ada forget password, ada reset password. Dan ini adalah root untuk backpage-nya saya menggunakan resource supaya lebih gampang karena untuk admin saya rasa fungsinya tidak perlu nama yang berubah-berubah gitu. Jadi saya langsung aja menggunakan resource supaya lebih gampang. Jika kita langsung mengtesnya. Oke, jadi ini adalah tampilan untuk authentication pada bagian login. Yang dimana di sini saya akan memasukkan email yang tadi dengan password 1 sampai 9. Lalu juga kita sign in. Sorry, kita harus reset dulu.
menggunakan tes@gmail.com, password 123456789 sesuai dengan ini ya. Kita sign in. Oke, dia akan langsung ke operasi CRUD-nya. Ini tadi yang sudah kita tambahkan ya, CRUD-nya. Lalu bagaimana dengan fitur lainnya? Fitur sign up. Sign up sama kita diminta untuk membuat pertama menyatakan nama, email, dan password. Yang pertama nama, saya ini kan nama Haryaka, nama saya sendiri, dengan email @gmail.com, password 1 sampai 8, sign up, maka akan langsung dibawa ke sign in ini. Jika kita tes emailnya juga @gmail.com, passwordnya kita 8, maka dia akan login di sini yang menandakan sudah berhasil register dan login. Lalu bagaimana jika kita ingin menghapus password? Di sini sudah ada fiturnya juga, forget password, yang dimana kita diminta untuk menyertakan emailnya. Kita akan menggunakan email yang tadi. Ini misalkan saya ingin merubah password dari ini. Kita akan, nah, di sini sudah ada halamannya yang bisa kita cek juga. Kita lihat di sini. Nah, di sini, nah ini adalah email yang dikirim untuk kita menghapus password. Jadi kita cek di sini. Ini tampilannya sama ya. Ini yang kami buat. Lalu emailnya kita cetakan emailnya itu, tokennya. Kita ambil token yang ini dan passwordnya. Passwordnya misalkan 1 sampai 9. Kita reset password. Nah, jika sudah kembali ke tampilan awal ini ya, tampilan sign in itu berarti sudah berhasil terreset. Kita coba saja gmail.com 123456789 sign in. Oke, jadi setelah berhasil terhapus begitu, terreset maksud saya. Ini adalah operasi CRUD-nya, yang dimana ini data yang telah kita tambahkan tadi. Untuk data bengkel, jadi kita langsung cek create-nya, kita langsung buat, misalkan kita buat di Astrada, misalkan kita langsung tes gitu. Lalu kategorinya kita motor, gambar. Di sini ada fitur untuk input gambar. Kita misalkan ini saja. Lalu lokasinya Jalan Sakura. Yang buka kita isi asal saja. Kita submit. Oke, dan setelah kembali sini, dan ini adalah data yang telah kita tambahkan tadi. Dan jika kita coba untuk menghapusnya, oke, berhasil dilakukan. Nah, lalu jika kita lanjut ke maps-nya, ini adalah data yang telah kita tambahkan tadi. Bisa kita hapus dan juga bisa kita tambahkan. Nah, di sini saya menggunakan fitur yang dimana untuk ID bengkelnya itu kita tinggal memilih saja, ya, karena di sini ada dua, ya, ada dua bengkel yang sudah ternamakan di data bengkel ini, dan di harta sudah berisi koordinatnya, maka kita bisa melihat Toyota. Sekarang kita masukkan ini dan ini. Oke, oke, sudah kita tambahkan. Dan ini adalah milik Toyota. Seperti itu. Karena dia lihat ID bengkel 5, Toyota ID-nya adalah 5. Di sini tidak terlihat di sini. Gitu. Oke, halo semuanya, perkenalkan nama saya Ketut Adi Pradipta Yasahusana dengan NIM 2215 1015. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan proyek dari Haryaka, yaitu terkait menghosting menggunakan Docker. Nah, di sini saya akan hosting menggunakan sebuah Docker, yang dimana Docker itu berfungsi untuk menyatukan image-image seperti Laravel, Nginx, DB MySQL, dan lain sebagainya jadi satu menggunakan Docker dan menguploadnya atau menghostingnya atau mendeploy Laravel tersebut menggunakan Docker itu sendiri. Nah, hal yang pertama harus dilakukan yaitu adalah menyiapkan environment-nya.
Nah, yang dimana yang pertama itulah menggunakan atau environment DB connection yaitu MySQL. Kemudian yang kedua adalah DB hostnya adalah MySQL main DB. Kemudian menyiapkan DB port yaitu 3306. Nah, di sini DB database-nya saya menggunakan DB database dengan nama US min sister. Nah, kemudian DB username yang mana di sini saya menggunakan sister dan DB password adalah test. Nah, setelah menerapkan env atau environment-nya itu, nah di sini kita membuat sebuah folder yang dimana folder tersebut berisi MySQL atau database kita sendiri. Kemudian nah di sini terdapat database kita sendiri itu berisi seperti ID, foto, kategori dan lain sebagainya. Berisi tabel-tabel juga. Kemudian setelah itu kita membuat folder yang bernama Nginx. Nah di dalam folder Nginx itu kita membuat sebuah Nginx configuration. Nah di sini ada nama Nginx titik configuration. Nah, disinilah sintaks atau kode yang telah saya tulis atau saya siapkan. Di sini sintaks defaultnya adalah server listen 80 indeks berapa, indeks apa, bla 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 dan lain sebagainya. Nah, setelah membuat folder dari Docker Compose ini yang dimana berisi MySQL dan Nginx, kita membuat sebuah Docker file. Nah, Docker file ini berfungsi untuk merunning sebuah aplikasi atau dengan sintaks seperti contoh ini yaitu run apt update dan apt install min. Nah, di sini kita mengupdate git, curl, library png dan lain sebagainya. Di sini kita juga mengrun apt clean, kemudian docker php ext install video MySQL bla 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 dan lain sebagainya. Di sini juga ada user add, data root, uid, home user, ram kedir dan di sini menggunakan php yaitu 8.2 fpm. Nah, dari dalam Docker file inilah dia akan mengrun aplikasi atau sintaks-sintaks yang sudah kita tuliskan di sini. Nah, setelah membuat Docker file, kita membuat sebuah Docker Compose YAML atau Docker Compose, Docker min compose YAML. Nah, di sini mulai dari pertama adalah version. Nah, di sini terdapat version 3.7 yang dimana menggunakan versi dari 3.7. Kemudian pada service di sini terdapat apps, kemudian builds dan user sister. Di sini saya menggunakan user sister. Kemudian docker file. Di sini saya menggunakan docker file ini yaitu memanggil docker file ini untuk dijalankan. Nah, setelah itu image-nya menggunakan php min laravel. Nah, dengan container name yaitu php min laravel. Kemudian dengan di working directory-nya itu adalah var www. Kemudian network-nya itu di sini adalah laravel dan depends on db. Nah, DB ini adalah sebuah database. Nah, pada bagian database ini, image kita menggunakan MySQL min 8 atau versi 8. Kemudian container name itulah MySQL min DB. Nah, environment itu sendiri yang sudah kita buat tadi adalah MySQL database-nya diambil dari DB database. Kemudian MySQL password diambil dari DB password. Kemudian MySQL password juga diambil dari DB password dan username diambil dari DB username. Nah, volume yang juga adalah Docker Compose, MySQL, Docker Entry Point, InDB dan network-nya itu di Laravel. Nah, setelah itu saya menggunakan Nginx. Nah, di sini image-nya adalah Nginx Alpine. Nah, kontainer nama itulah Nginx web server. Kemudian saya menggunakan port 80 dan volume yang adalah www dan pada Docker Compose Nginx configuration. Nah, network-nya itu di sini adalah Laravel. Nah, pada Laravel ini dapat driver yaitu nge-bridge Laravel itu sendiri. Setelah semua sudah siap, Docker Compose YAML, Docker file, environment sudah kita atur, kemudian pada folder Docker Compose sudah ada semua yaitu MySQL dan Nginx, kita akan membuild aplikasinya dulu, membuild app. Nah, yang dimana build app itu sendiri kita akan membuildnya di terminal di VS Code, dimana sintaksnya itulah Docker. Jangan lupa untuk kalian menginstal Docker Desktop. Nah, di sini saya lupa. Di sini adalah menginstal Docker Desktop yang dimana berfungsi untuk memonitoring atau membuat sebuah resource, image, container, volume di sini akan terlihat. Nah, ini contoh-contoh dari yang sudah saya pernah buat. Nah, itu build-nya di sini terdapat build. Berapa kali kita nge-build atau membuat sebuah atau menjalankan atau mendeploy sebuah Laravel itu sendiri.
Nah, sudah dapat extension. Nah, di sini ada container dengan dimana ketika kita sudah membuild up dan menjalankan mendeploy app tersebut, dia akan terlihat di sini. Nah, sedang kontainer apa yang sedang berjalan. Nah, sini image-nya yang sudah saya install itulah PHP Laravel, MySQL, dan Nginx. Yang dimana jika kalian belum pernah menginstal sama sekali, dia tidak akan kelihatan. Dia akan masih kosongan begitu. Jadi ketika kalian sudah menginstal, otomatis akan terdapat PHP Laravel yang sudah kita beri nama di sini, yang sudah beri nama di Docker Compose YAML. Nah, kita beri nama PHP Laravel versi 1 yang dimana PHP Laravel. Nah, kita akan membuat kontainer dalam MySQLDB, otomatis akan membuat MySQLDB dan Nginx, Alpine dan Nginx website. Oke, setelah semua selesai, setelah kalian menginstal Docker desktop juga, otomatis akan engine running. Nah, jika setelah itu kita akan membuat sebuah app-nya dulu. Di mana build app itu sintak Docker Compose yaitu build up. Build up, build, maksud saya build up. Nah, sini Docker Compose build up, saya tekan enter. Nah, dia akan membuild atau membangun sebuah aplikasi. Dan di mana membangun aplikasi inilah menginstal, atau jika kalian sebelumnya belum pernah menginstal itu, dia akan menginstal. Nah, menginstal PHP Laravel, MySQL, Nginx ke dalam sebuah Docker tersebut. Nah, Docker ini kan berbasis WSL atau Windows Subsystem for Linux atau Linuxnya Windows gitu. Jadi dia berbasis sana, dia menginstal di sana, yaitu di mana terdapat Laravel, MySQL, Nginx atau image-image yang kita sudah daftarkan tadi, yang sudah kita ingin install tadi. Nah, di sini volume masih belum terdapat, kontainer masih belum terdapat karena kita belum up dulu. Nah, di sini setelah kalian membuild up, dia akan menampilkan PHP Laravel di sini, MySQL di sini, dan Nginx-nya juga di sini. Nah, jika kalian sudah membuild up-nya, kita langsung saja mengkompos untuk up atau untuk menghosting langsung dengan sintak docker compose up min bin. Di sini kita compose. Nah, di sini akan mulai starting. Nah, di sini ada create. Nah, di sini meng-create sebuah network OASIS Laravel. Udah men-start container. Nah, kontainer-kontainer tadi yang pada di sini dia akan start. Nah, otomatis statusnya akan berubah menjadi in-use dan in-use. Di sini Nginx Web Server mulai start, kemudian kontainer PHP Laravel mulai start juga. Nah, PHP Laravel pun siap digunakan dan MySQL beserta Nginx juga. Jadi status di sini sudah bisa digunakan semua. Sekarang kita akan coba ke localhost. Kita akan coba menggunakan localhostnya. Nah, seperti ini. Kalau saya, jika kita ingin ke page, kita coba untuk nah, dia akan bisa langsung ke big speech dari admin Nah, seperti ini contohnya, kita melakukan sebuah Docker. Nah, kita akan coba meng-create ya data bengkel. Di sebuah data bengkel. Nah, di sini kita contoh dari command motor. Nah, deskripsi kita kasih nama bengkel. Command motor. Nah, itu kategori kita pilih bengkel. Nah, di sini kita misalkan contoh upload gambarnya yaitu command motor. Nah, sini lokasi kita berikan misalkan contoh Jalan WX Supratman. Dan jam buka jam 13. Kita buka jam 13.00. Jam tutup mungkin jam 2.
Oke, kita coba submit. Nah, oke, mau pada bagian localhost di sini terdapat data baru ya, motor. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita ingin menghapus, apakah Anda yakin menghapus? Oke. Nah, jika kalian melakukan suatu interaksi, nah di sini ya kan dapat, nah kontainer adalah start. Nah, disinilah kalian melihat kontainer itu berjalan, yang dimana ketika kalian mengklik atau melakukan sesuatu, dia akan melaporkan di sini atau menulis lognya di sini. Nah, ini seperti log. Kita ada data maps juga, yang mana seperti maps pada bengkel yang ada dengan misalkan ID bengkel, titik koordinat, dan lain sebagainya. Nah, di sini log-lognya itu akan dapat, kita akan mengindeks PHP dan lain sebagainya. Nah, baik, mungkin segitu saja penjelasan saya terkait menghosting Docker, di mana sudah berhasil untuk menghosting Docker itu sendiri. Ini kita berhasil untuk memasukkan, menginput data, mendelete data, dan melihat data. Baik, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, salah informasi. Saya ucapkan terima kasih.